Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Duga Motovlog. Lagi-lagi San Molor lagi. Sekarang hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, jam setengah 12. Oke, mantap. San Molor, tapi ini nggak panas-panas banget ya, karena tadi malam itu jam berapa ya, Jogja di guyur hujan, wah mepet tenan lele. Jadi tadi malam itu dibasahi oleh hujan jam berapa ya, lupa, tengah malam kalau nggak salah, sampai pagi, sampai subuh apa ya. Jadi ya jam segini masih syahdu wadalah gue kalau enak, iya. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang motor lagi ya. Ya namanya juga motovlog ya kan. Nah, pasti membahas tentang motor. Kalau car vlog ya membahas tentang bus ya. Jadi di video kali ini aku akan membahas suatu topik tentang perolian, pelumas-lumasan ya, terutama tentang motor matic ya, karena motor matic itu sendiri, pelumasan itu sangat penting. Kualitas oli itu sangat penting untuk diperhatikan. Karena apa? Karena suhu mesin motor matic itu lebih panas dibandingkan dengan motor lainnya. Jadi kalau untuk motor matic itu memang harus ini ya, butuh perhatian ekstra ya. Dan juga ini untuk penggantian itu sendiri, kalau untuk motor matic itu dia lebih pendek umurnya dibandingkan motor lainnya, motor bebek ataupun motor yang menggunakan gigi gitu ya. Kalau motor biasa, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah itu dia setiap 3000 km harus udah ganti, atau 6 bulan setelah oli itu diganti. Nah kalau motor matic itu setiap 2000 km atau 6 bulan setelah oli itu diganti, mana yang lebih dahulu tercapai. Nah kalau untuk pemilihan ini ya, pemilihan oli, kalau menurutku itu lebih baik sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan. Karena ini aku pakai motor Aerox ya, oli yang direkomendasikan oleh Yamaha itu adalah dengan kekentalan 10W40. Nah mungkin teman-teman juga ini ya, masih ada mungkin yang belum tahu apa sih 10W40 itu. Di sini aku nggak ini ya, tidak mencoba untuk menggurui, hanya berbagi informasi. Bisa, mungkin aku bisa salah, mohon dikoreksi, tapi kalau memang benar ya alhamdulillah. Jadi 10W40 itu, 10W itu adalah tingkat kekentalan oli pada saat kondisi dingin. Nah semakin kecil angka di depan W, itu olinya akan semakin encer. Jadi kalau misalnya 5W40, otomatis dia lebih encer daripada oli 10W40. Nah dan ada juga oli 0W berapa, contohnya 0W30 atau 0W40, itu dia lebih encer lagi, atau paling encer di antara oli-oli lainnya ya, karena dia angkanya aja udah 0 gitu kan. Jadi otomatis dia lebih encer dibandingkan oli yang lainnya. Nah kalau ini ya, tingkatan kualitas oli itu sendiri ya, kalau oli itu sendiri dimulai dari ini ya, dari oli mineral ya, oli mineral, setelah itu semi sintetik, terus sintetik, dan kalau nggak salah itu sekarang ada ini oli yang berbahan dasar ester. Nah katanya sih si yang bahannya ester ini dia
olinya bisa long drain. Nah, long drain itu kalau nggak salah, jadi dia bisa penggantian olinya itu bisa lebih lama dibandingkan dengan oli pada umumnya. Jadi kalau misalnya biasanya oli itu diganti pada kilometer 2000, dia bisa sampai 5000 gitu. Kalau menurutku sah-sah aja sih untuk pemilihan oli. Teman-teman mau pilih yang mana, cuman kalau saranku untuk mesin modern, motor modern itu minimal itu sintetik deh kalau menurutku, karena sintetik itu dia komponen di dalamnya itu jelas lebih bagus daripada semi sintetik dan mineral. Nah, jadi menurutku minimal untuk mesin modern sekarang ini pakailah sintetik. Nah, mungkin ada teman-teman juga nih yang bingung, kalau beli oli di botolnya itu kan biasanya ada tulisan JASO atau API gitu ya. Nah, kalau JASO itu adalah Japan Automobile Standard Organization, atau dengan kata lain standarisasi oli yang berada di Jepang. Nah, kalau yang API itu adalah American Petroleum Institute. Terus biasanya kan kalau di JASO itu ya, tulisan JASO itu ada JASO MA atau JASO MB gitu ya. Nah, kalau nggak salah, kalau JASO MA itu, kalau kodenya MA itu untuk motor yang berkopling basah. Dengan kata lain, kopling di motor itu tuh terendam oleh oli. Jadi ya kayak motor-motor bebek, motor-motor bebek itu biasanya pakai yang berkode JASO MA. Nah, kalau yang JASO MB itu adalah untuk motor yang berkopling kering. Berkopling kering itu ya kayak Matic ini, karena kan dia memang nggak ada koplingnya ya, dia olinya langsung melumasi mesin ya, nggak melumasi komponen-komponen lain, nggak ada kopling juga nggak ada. Nah, kalau yang API itu sendiri yang apa tadi namanya, American Petroleum Institute ya. Nah, kalau yang API tadi itu sendiri, dia ada inisial huruf S di belakangnya, biasanya API-SN atau API-SL gitu-gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk mengetahui kualitas oli yang berkode API dan belakangnya inisialnya S itu, dia semakin tinggi huruf di belakang S itu semakin tinggi pula kualitas olinya. Nah, kalau untuk pemilihan merek ya, itu kembali ke pilihan teman-teman masing-masing ya, karena sekarang kan banyak banget tuh pilihan merek oli itu banyak. Yang sintetik harganya ekonomis pun udah ada kalau nggak salah ya. Kalau misalnya boleh sebut merek, ini aku nggak ada sangkut paut dengan merek yang aku sebut ya. Murni cuman pingin kasih tahu aja, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman juga, karena sekarang oli sintetik yang ekonomis pun, yang harganya nggak terlalu mahal pun udah banyak. Kalau misalnya dari bawaan motor itu sendiri, bawaan pabrik gitu ya, itu juga murah. Kalau Yamaha itu kalau nggak salah itu sekitar 40 atau 50 gitu. Terus ada juga merek Federal. Oli Federal itu juga nggak terlalu mahal, itu kualitasnya juga bagus. Dia kalau nggak salah jadi salah satu sponsor di Moto2 ya, kalau nggak salah Moto2 atau Moto3 ya kan. Kalau misalnya dia memang sudah bisa mensponsori di ajang balapan yang kelasnya sudah internasional kayak gitu kan, berarti kita
bisa percaya dengan kualitas oli itu sendiri gitu loh. Setelah itu ada merek apa lagi? Banyak, ada Top One, ada Motul, ada Repsol, ada sama ini, mungkin ada yang pernah dengar oli merek Bardal. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru dengar oli merek Bardal, BARDAHL apa ya kalau nggak salah. Itu juga katanya bagus, itu oli dari Amerika kalau nggak salah. Itu tuh oli bagus juga katanya. Aku juga belum pernah nyoba sih. Oh iya, ada merek ini juga, Ipone atau Ipon, bacanya gimana? Ipone, iPhone, iya malah iPhone, Ipone, iya. Nah itulah, pokoknya ada berbagai macam merek oli yang sintetik pun udah ada yang harganya nggak terlalu mahal. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri. Mungkin ada yang lebih percaya dengan kualitas oli A, ada yang lebih percaya dengan kualitas oli B gitu. Jadi ya terserah, monggo silahkan pilih oli mana yang lebih serak, lebih cocok di hati, atau lebih teman-teman lebih percaya gitu ya. Oh iya, kalau ngomongin soal kode-kode yang ada di botol oli tadi ya, terutama di yang botol ono wong meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ngomongin soal kode oli lagi, terutama yang di kode JASO ya, JASO gitu ya. Itu ada yang tulisannya SAE. Nah, SAE itu adalah Society of Automobile Engineer. Jadi itu adalah indeks kekentalan oli, yang dimana biasanya di belakang tulisan SAE itu diikuti oleh kode kekentalan oli tadi. Oh iya, ada satu lagi nih yang masih berhubungan dengan perolian ya. Jadi kan ada nih beberapa orang yang beranggapan bahwa oli mobil bisa digunakan untuk oli motor matic, karena oli transmisi dan oli mesin dari motor matic itu kan berbeda ya, nggak jadi satu kayak motor bebek gitu kan ya. Jadi kan kalau oli mesin tuh ya udah, tugasnya dia hanya melumasi komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Begitu juga dengan mobil, kan oli mesin mobil sendiri, oli transmisi mobil sendiri gitu kan ya. Jadi ada beberapa orang tuh yang punya pandangan bahwa oli mobil bisa dipakai untuk oli motor matic. Ingat ya, motor matic ya, karena oli motor matic itu kan berbeda. Oli mesin dengan oli transmisi itu dia terpisah ya. Yang terkenal banget nih oli mobil yang dipakai untuk motor matic nih biasanya adalah Pertamina Fastron Techno yang hijau kalau nggak salah. Itu sering banget tuh dipakai di motor matic, padahal dia adalah peruntukannya untuk mobil. Dan dia katanya sih bisa untuk long drain ya. Nah, di sini ada berbagai sudut pandang nih, karena ya itu tadi, mereka berdasarkan dengan persamaan bahwa motor matic dan mobil itu dia olinya itu dia terpisah. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ya dengan pendapat seperti itu, karena memang kalau kita pikir secara logis ya memang benar, oli mobil itu dia terpisah jadi dua, oli mesin sendiri, oli transmisi sendiri, begitu pula dengan motor matic. Cuman kalau bagiku sendiri sih lebih baik oli yang dipakai di motor matic itu ya peruntukannya untuk motor matic. Kalau untuk mobil ya untuk mobil gitu loh. Kalau aku sendiri sih lebih memilih untuk aman aja ya. Jadi mau oli motor ya untuk motor, oli mobil ya untuk mobil gitu. Apalagi ya, kayaknya udah deh ya bahasan tentang oli-oli itu.
Kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang sesuai dengan apa yang aku bilang, boleh teman-teman tambahin di bawah, boleh di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah support channel ini. Have a nice day and see you on the next video. Bye bye.